Bapa di sorga, biarlah segala pujian, persembahan yang kami naikkan ini sungguh menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran Tuhan. Supaya hidup kami, hidup yang senantiasa berlimpah anugerah demi anugerah. Hidup ini kami kembali persembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memakainya menjadi saluran berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, boleh menyatakan seluruh isi hati-Mu. Sehingga kami semua di tempat ini termasuk hamba-Mu, hanya belajar dari Engkau sendiri ya Tuhan. Dengar doa kami naikkan semuanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, shalom semuanya. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di tempat ini. Dan juga bisa beribadah dengan rekan-rekan yang juga ada di rumah ataupun di tempat dimanapun melalui tayangan live streaming. Nah, hari ini rekan kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu You are the Son of David. Jesus is the Son of David. Dan pembacaan kita akan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Markus 10, 46 hingga 52. Dan izinkan saya membacakan nats ini mengikuti terjemahan LAITB yang kedua. Kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab digital, saat ini sudah tersedia terjemahan LAITB yang kedua. Ada sedikit mungkin perbedaan, tetapi secara isi tidak ada perubahan sama sekali. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu dan berdirilah. Ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman ini, serta menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan yang saya berharap kita menjawab secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Oke? Pertanyaan ini pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kalau saya tanya rame-rame, saya kok yakin jawabannya standar gereja, yaitu baik. Gitu ya. Ada yang jemaat yang terbiasa bukan berkata baik. Kalau baik itu standar rendah. Kalau kabarnya itu sungguh-sungguh baik, biasanya jawabnya luar biasa. Ya. Beberapa kalangan jemaat berkata, oh kalau luar biasa itu mah oke, lumayan baik, tapi kurang tinggi levelnya. Harusnya kalau betul-betul kita baik, sungguh-sungguh baik, jawabnya adalah luar biasa gitu ya. Nah itu jawaban standar, saya nggak mau jawab masing-masing. Kabar Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu merasa dirinya sedang dalam kondisi yang baik atau tidak? Kalau kita berada dalam kondisi yang baik, pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh baik? Indikatornya apa? Mungkin sebagian di antara kita berkata, ya saya secara kondisi badan baik-baik saja, saya sehat-sehat saja, sehingga ya saya merasa oke-oke saja.
Ada sebagian mungkin berkata bahwa ya saya nggak ada lagi ada masalah sehingga saya bisa dikatakan saya oke-oke saja hidup ini. Tapi coba pikir baik-baik. Apakah memang kita sungguh-sungguh dalam kondisi yang baik? Salah satu problem yang sering kali terjadi adalah jarang orang mengevaluasi dengan baik dan teliti kehidupannya. Sehingga bisa jadi ia merasa baik padahal kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Paling gampang kita bisa melihatnya dalam unsur kesehatan. Banyak orang merasa diri sehat, tetapi sebenarnya kalau mau di check up, general check up, mungkin kedapatan kita mempunyai penyakit ini dan penyakit itu. Sehingga bukankah banyak orang seringkali menghindari untuk pergi periksa, gitu kan ya. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri juga jarang periksa. Kalau tanya, baik enggak Pak kesehatannya? Ya so far so good lah ya. Saya merasa baik, cuman memang tambah gemuk aja sih ya. Pandemi itu kan efeknya memang membuat orang yang tadinya lurus gitu ya, mulai lebih berisi gitu ya. Itu juga terjadi sama saya. Tapi sehat enggak? Saya merasa diri saya sehat. Buktinya apa? Saya enggak punya bukti. Sampai saya check up. Maka banyak rekan bilang begini, sebenarnya ya mau makan apapun tuh enggak ada penyakit. Jangan berkata babi itu penyebab kolesterol. Oh enggak, babi tidak menyebabkan kolesterol. Yang menyebabkan kolesterol itu adalah cek lab. Itu penyebab kolesterol. Percaya enggak? Coba makan babi, kan enggak kolesterol. Kapan tahu kolesterol? Ketika cek lab. Betul ya? Nah, sehingga Bapak Ibu hari ini saya juga ingin menggunakan hal ini untuk bertanya, bagaimana kabar kerohanian setiap kita? Baik-baikkah? Apa indikatornya kalau kita bisa berkata, saya sedang baik-baik di dalam kehidupan rohani saya. Saya bertumbuh kok dari waktu ke waktu. Apa indikatornya? Saya gak khawatir sebagaimana kita menjaga tubuh kita dengan tidak baik. Kita menjaga kondisi emosional kita yang tidak baik sehingga kita jarang mengevaluasi kehidupan kita. Gak heran pandemi juga menimbulkan banyak mental health. Dan Bapak Ibu saya mau katakan mental health bukan terjadi karena pandemi. Pandemi cuma menyingkapkan serapuh apa kehidupan kita. Sehingga sebenarnya kita tuh rapuh. Dan itu teruji ketika pandemi. Dan ketika kita mendapati kita tuh rapuh secara emosional, rapuh secara relasi. Itu membuktikan selama ini kita tidak baik-baik saja. Tapi kita merasa diri kita baik. Demikian juga secara kerohanian. Apa indikator kita bisa berkata, I'm good, I'm good. Nah hari ini berdasarkan perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita, yuk kita check up kerohanian kita. Tentu saya tidak bisa katakan ini general check up yang komplit, karena nats yang kita baca terbatas. Saya hanya mendasarkan poin-poin check up tersebut berdasarkan nats kita. Tetapi setidaknya melalui bagian ini saya mengajak, kalau kita sudah check up sebagian di sini, yuk nanti di rumah masing-masing kita kembali check up. Sebagaimana hidup rohani saya, bagaimanakah relasi saya dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu berdasarkan nats firman Tuhan Markus 10 ayat 46 sampai 52, sebenarnya bagian ini tidak terpisah dengan perikop sebelumnya Bapak Ibu. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sebenarnya Markus 10 46 sampai 52 dituliskan Markus sebagai sebuah komparasi, penggambaran kontras dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Sederhananya begini. Markus 10, 46 sampai 52 ada satu tokoh yang tadi kita baca. Namanya Bartimeus. Kalau kita memperhatikan Markus 10, 35 sampai 45 itu cerita tentang murid-murid Yesus. Secara khusus tokoh yang memang diangkat adalah Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus. Nah Markus ingin kita mempelajari kehidupan kontras antara yang disebut murid Yesus. Yohanes, Yakobus yang mewakili seluruh 12 murid Yesus. Dengan kehidupan Bartimeus. Kontrasnya kontras yang seperti apa? Ada dua hal yang saya ingin ajak kita bersama-sama pelajari. Yang pertama, yaitu terlihat dekat. Itu belum tentu benar-benar dekat. Atau belum tentu benar-benar disebut murid Yesus Kristus yang sejati. Terlihat dekat,
Jangan pernah berpikir kalau terlihat dekat itu pasti sama dengan dekat. Belum tentu. Bisa jadi hanya terlihat tetapi dia tidak sungguh-sungguh dekat. Nah, bagian ini saya dapatkan dari mana? Coba perhatikan ayat 46. Nah, ini ayat menarik yang seringkali diabaikan jemaat begitu saja ketika membaca. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Lanjut, ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak. Saya stop sampai di situ. Bapak Ibu, banyak orang yang ketika membaca hal ini tertarik Yesus masuk, Yesus keluar. Lalu pertanyaan muncul begini, berapa lama sih Yesus di Yeriko? Ngapain aja di sana? Kok nggak ditulis? Cepat amat. Apakah itu kunjungan yang singkat? Yesus ngapain aja di sana? Nah, Bapak Ibu, kita perlu sadari Markus itu sebagai salah satu Injil paling awal yang dituliskan dan disebarkan. Markus tidak punya banyak waktu untuk kemudian menulis detail. Sehingga sebagai penulis Injil paling awal, Markus menulis apa yang dipandang dia penting. Sehingga ketika Markus menulis Yesus masuk, Yesus keluar. Dengan kata lain Markus mau berkata gini, gak penting dia di dalam itu ngapain. Karena yang lebih penting yang ditekankan Markus adalah, perhatikan ini. Bersama siapa Yesus itu? Perhatikan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya. Murid-muridnya ya di Yeriko. Lalu gimana? Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya. Plus sekarang orang banyak. Yang dekat sama Yesus siapa? Pasti kita akan jawab dengan cepat. Murid-muridnya lah. Datang sama murid-muridnya, keluar sama murid-muridnya. Murid-muridnya ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridnya tidak pernah sekalipun meninggalkan Yesus. Mereka lah yang terlihat dekat dengan Yesus. Saya sengaja pakai kata terlihat dekat. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di bagian sebelumnya, 10:35 sampai 45. Apa sih yang murid-muridnya itu kerjakan dan lakukan? Yakobus dan Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nanti di akhir zaman, tolong kamilah pas nih bersaudara dua yang duduk satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dan Bapak Ibu, ini permintaan yang jelas muatannya politis. Yang artinya apa? Jadikan kami sebagai pemimpin di antara murid-murid yang lain. Boleh sih murid-murid lain itu duduk dekat dengan Yesus juga, tapi kami yang di sebelah kanan, kami yang di sebelah kiri. Yakobus dan Yohanes sedang mencari kuasa, meminta kekuasaan kepada Yesus. Bapak Ibu sadari enggak bahwa sebenarnya ini merupakan sebuah permintaan yang sangat bertentangan bahkan dengan diri Yesus sendiri. Kenapa? Yesus itu adalah Allah yang justru di dalam segala kekuasaannya dia berkuasa di langit, dia berkuasa di bumi, dia berkuasa di alam maut. Tapi justru di dalam satu waktu itu dia rela untuk kemudian dia tidak menggunakan kuasanya. Dia datang bahkan menjadi hamba dan melayani semua orang. Itu Yesus. Dan perhatikan murid-muridnya yang harusnya paling dekat dengan Yesus, yang mengerti isi hati Yesus. Apa yang diminta? Please give us the power. The greatest power. Saudara bisa bayangkan enggak? Maka tidak heran kalau kita baca bagian itu Yesus tanya, lu gak ngerti apa yang kamu minta? Mereka masih jawab, kami ngerti kok apa yang kami minta. Enggak. Karena justru Yesus itu adalah pribadi yang paling berkuasa, yang merendahkan diri. Sehingga harusnya kalau kamu betul-betul murid, harusnya kamu merendahkan diri. Bukan meninggikan diri. Harusnya kamu melayani, bukan mau mendapatkan kekuasaan supaya orang lain menghormati dia. Itu murid-muridnya. Terlihat dekat, sesungguhnya gak dekat. Sesungguhnya gak paham isi hati Yesus itu apa. Dan kontrasnya menarik. Markus mengkontraskan dengan Bartimeus. Siapa sih Bartimeus? Dengan jelas di dalam catatan Injil Markus dituliskan, Bartimeus ini seorang pengemis yang ada di pinggir jalan. Dua istilah ini bukan cuma menjelaskan status sosial dan lokasi dia tinggal,
tetapi sebenarnya menjelaskan kondisinya dia. Yaitu sebagai orang yang termarginalkan. Apa sih orang termarginalkan? Orang yang tersisihkan dari lingkungan sosial dan tidak dipandang dan dianggap penting oleh lingkungan sosial. Itu termarginalkan. Dan Bartimeus adalah orang yang termarginalkan. Sehingga seolah-olah ketika ini mau dikomparasikan ya. Ketika Markus nulis lalu kemudian dibaca murid-muridnya. Saya yakin murid-murid Yesus akan marah. Kurang ajar kamu Markus. Kenapa? Kamu bandingkan saya. Murid Yesus yang sehari-hari jalan sama Yesus dengan Bartimeus. Orang itu. Berarti kan kesannya apa? Jauh sekali. Tapi justru dari orang yang jauh. Orang yang sebenarnya gak diperhitungkan. Tetapi dari mulutnya keluar sebuah pengakuan iman. Yesus anak Daud. Seolah-olah Markus ingin mengatakan, hei murid-murid Yesus lihat. Dia yang termarginalkan. Dia yang dibuang lingkungan sosialnya. Justru dialah yang mengenal siapa itu Yesus. Dia tahu Yesus itu. Kamu yang sehari-hari ada di dekatnya. Sehari-hari ada di pinggirnya. Kamu tahu gak sih Yesus itu siapa? Kalau kamu tahu Yesus itu siapa, emang kamu tega meminta kuasa, meminta posisi untuk keinginan kehidupan pribadimu sendiri. Bapak Ibu, dalam konteks saat ini, orang yang kelihatan dekat dengan Tuhan, itu orang yang seperti apa? Saya gambarkan orang yang kehidupannya dekat dengan Tuhan adalah orang yang banyak aktivitas rohani Bapak Ibu. Betul kan ya? Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, Minggu, wah dari pagi sampai malam ke gereja, Senin di gereja, Selasa di gereja, Rabu di gereja, sampai balik minggu lagi di gereja. Saya percaya kerjaan Bapak Ibu pasti koster gereja. Gitu ya. Ngapain tiap hari ke gereja? Tapi ada loh orang yang begitu aktifnya. Sampai-sampai orang keluarga berkata gini, ini rumah apa kos-kosan? Kalau mau tinggal aja di gereja deh. Minta gereja kamar gitu, buka kamar di sana aja. Kalau rajin ke gereja orang menganggap apa? Wih, dia setia nih. Dia murid Yesus. Kenapa? Dia kegiatan kebaktian ikut. Kebaktian doa di mana jarang orang ikut, datang. Pembinaan, mau pembinaan apapun, apologetika datang, keluarga datang, spiritualitas datang, misi datang. Wah, luar biasa kan? Bahkan mungkin dia juga ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Bukankah terlihatnya dia dekat dengan Tuhan? Betul? Tapi belum tentu loh orang yang melakukan aktivitas rohani itu pasti rohani. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik benar. Orang yang rohani pasti melakukan aktivitas rohani. Tapi orang yang melakukan aktivitas rohani belum tentu orang rohani. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya tanya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah saya tanya enggak, tapi pertanyaannya cukup sering saya tanyakan. Bapak Ibu, tidak membaca Alkitab, dosa enggak? Enggak berani jawab ya. Takut salah. Kenapa? Karena dalam pikiran pasti jawab, dosa lah. Masa enggak dosa? Baca Alkitab firman Tuhan enggak baca, pasti dosa. Pikirannya mau begitu jawabnya. Tapi kalau jawaban hati kan beda. Pengennya jawaban hati gimana? Ya lek bisa ya jangan dosa lah. Kenapa? Wong saya jarang baca Alkitab. Gitu. Dosa apa enggak sih? Enggak baca Alkitab itu. Nah saya jawab dan ini jawaban serius bukan jawaban bergurau Bapak Ibu ya. Tidak membaca Alkitab. Tidak berdosa. Saya garis bawah ya, tidak baca Alkitab, tidak berdosa. Sudah lega Bapak Ibu? Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan sungguh mencerahkan saya. Pergumulan seumur hidup saya terjawab hari ini Pak. Terima kasih Pak, ini firman Tuhan paling bagus Pak. Saya akhirnya terteguhkan, tidak membaca Alkitab, tidak berdosa. Oh memang betul Bapak Ibu, tidak membaca Alkitab, tidak berdosa. Karena apa? Karena kita diciptakan bukan sekedar untuk baca Alkitab. Dosa atau tidak itu diukur dari tujuan akhir. Kata Alkitab dosa itu adalah hamartia, tidak tepat sasaran. Jadi hidup yang tidak tepat sasaran itu dosa. Nah sasaran hidup kita apa? Bukan baca Alkitab. Jadi gak baca Alkitab, ya gak berdosa. Sasaran hidup kita apa? Serupa Kristus. Jadi kalau kita gak serupa Kristus, dosa.
Nah, cuman pertanyaan lanjutnya gini. Gimana caranya serupa Kristus? Nah, mulai berani kan jawabnya kan. Nah, ini di mana-mana saya tes selalu begitu kok. Pertanyaan pertama gak ada yang berani jawab. Begitu pertanyaan, oh ya baca Alkitab Pak. Betul. Karena Alkitablah yang memberitahu dengan detail bagaimana dan siapakah Yesus tersebut. Perhatikan ya, jangan dibalik. Orang yang mau hidupnya serupa Kristus pasti baca Alkitab. Tapi orang yang baca Alkitab belum tentu hidupnya serupa Kristus. Maka dalam hal ini jangan terdistorsi dengan bayangan, oh saya sudah melakukan aktivitas-aktivitas rohani dan banyak kok. Bahkan ada orang yang berkata saya sudah melakukannya semua. Ingat enggak, ada seorang muda kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru bagaimana cara saya masuk kerajaan Allah? Lalu kemudian Yesus berkata, lakukan ini. Dan orang muda berkata apa? Saya sudah melakukan semuanya sejak muda. Saya percaya loh Bapak Ibu, ada orang yang berjuang dan berupaya di dalam religiositasnya. Melakukan berbagai macam aktivitas rohani dengan rajin, dengan tekun, dengan konsisten dan semuanya dikerjakan. Saya tetap percaya itu ada. Tapi Bapak Ibu, hidup rohani gak diukur dari itu. Hidup rohani justru diukur ketika apakah kita melakukan semua aktivitas kehidupan kita secara rohani. Celakanya ada banyak orang yang sibuk melakukan aktivitas rohani. Tapi berhenti di titik itu. Karena aktivitas itu tidak pernah menjadi dasar, penggerak, dan pendorong dia melakukan seluruh kegiatan yang lain. Sehingga gak heran orang yang seperti ini, lama-lama dia bisa berpikir buat apa saya baca Alkitab setiap hari. Karena baca Alkitab, tidak berubah kok hidup saya. Buat apa saya ke gereja setiap minggu, saya ke gereja setiap minggu gak menghasilkan apapun kok terjadi dalam kehidupan saya. Karena memang betul-betul dipisahkan. Aktivitas rohani hanya titik di situ, baca Alkitab, amin, ya puji Tuhan, ya. Tapi bagaimana kehidupannya? Apakah diatur dan digerakkan oleh firman? No. Dan orang seperti ini bukan murid yang sejati. Terlihat dekat karena melakukan banyak aktivitas rohani. Tapi dia bukan sungguh-sungguh orang rohani. Apa sih melakukan segala sesuatu secara rohani? Itu modelnya seperti apa? Apakah berarti kalau saya sekarang terima telepon, saya rubah dari halo jadi shalom? No, nggak harus seperti itu. Saya menyapa telepon ya tetap halo Bapak Ibu. Karena shalom itu maknanya begitu dalam. Shalom itu doa, berkat. Shalom itu doa berkat bagi orang lain supaya apa? Hidupnya secara utuh itu sempurna di hadapan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga shalom itu cocok kita sampaikan kalau lihat nih loh. Maka saya setuju sih, walaupun juga kadang-kadang jadi sebuah kebiasaan doang ya. Saya setuju kalau di gereja kita sapa shalom, karena saya melihat, saya tahu, betul ya? Saya tahu nih yang kepada siapa saya berkata. Telepon kan belum tentu kenal. Apalagi nomor yang tidak dikenal. Terus kita telepon, shalom. Terus jawab dari sana, ya Pak mau nawarin kartu kredit Pak, gitu kan ya. Terus oh shalomnya gak jadi ya. Gitu. Bukan itu. Hidup melakukan segala sesuatu secara rohani. Itu yang pertama, bermakna kita melakukan apapun sebagai respon kasih kita kepada Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10, 31. Jika aku makan, atau jika aku minum, atau jika aku melakukan segala sesuatu yang lain, aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia mengkaitkan makan dengan Tuhan, minum dengan Tuhan. Mengkaitkannya bagaimana? Emang makannya orang Kristen harus beda, megang sendoknya harus beda? Enggak. Bagaimana sih makan, minum yang kemudian untuk melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Yaitu ketika kita makan, kita sungguh-sungguh menyadari ini bukan rutinitas saya sehari-hari biasa saja. Tapi sadar kalau saya masih bisa makan, ada anugerah Tuhan di dalamnya. Saya bisa menikmati berkat ini karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita makan, kita bisa berkata, thanks God, thanks God. Saya bisa menikmati berkat ini. Sadari itu. Sehingga saya percaya ketika kita menyadari itu, lalu kita melakukan segala sesuatu, disitulah kita mengerjakan untuk Tuhan secara rohani. Bagaimana dengan kehidupan pekerjaan kita?
Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Apakah kita melakukan betul-betul karena kasih kita kepada Tuhan? Respon kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa berkhotbah begini bukan berarti saya sudah berhasil. Ini jadi pergumulan setiap hari saya juga. Saya bisa tampil di mimbar dengan baik. Tapi di rumah belum tentu loh. Saya bisa menjadi seorang rohaniwan yang baik juga bagi istri, bagi anak-anak saya. Saya masih ingat sekali ketika satu kali di rumah saya pulang kerja capek Bapak Ibu. Pengennya di kantor sudah tampil prima. Jadi rohaniwan. Ada orang, dilayani dengan baik. Ada kemudian rekan kerja dilayani dengan baik. Pulang itu terkuras tenaganya. Dan pengen apa? Rehat. Saya membayangkan, pengen ya pulang itu kondisi rumah itu rapi, bersih. Pulang disambut dengan anak-anak yang manis-manis dan lucu-lucu berkata, halo Daddy. Pulang saya berharap disambut dengan suguhan makanan yang nikmat, yang saya bisa nikmati. Saya duduk santai dan menikmati hidup. Itu kalau bahasa sosial media muncul tulisan ekspektasi. Kalau dibandingkan dengan realitanya bagaimana? Pulang rumah masih berantakan. Pulang rumah, yang saya mau ceritakan ini, anak saya lagi bertengkar. Bertengkar, saling ngomel-ngomelan, omong-omongan gitu ya, saling benci-bencian begitu. Aku enggak mau jadi cecemu lagi. Aku enggak mau, pokoknya mereka berdua ribut saja. Saya bilang gini, ribut, masuk kamar. Daddy capek, masuk kamar. Mereka masuk kamar. Bayangan saya masuk kamar, diemlah, introspeksi. Enggak, lanjut ributnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu saya enggak tahan. Saya masuk ke kamar, saya buka. Mereka masih bertengkar, saya banting pintu kamar. Cepret! Mereka kaget, mereka syok. Saya ambil itu penebah debu. Ya, saya ambil, saya angkat. Dan saya bersyukur. Tuhan mengingatkan saya di titik itu. Memang saya tidak berniat memukul, saya mau cuma nakut-nakuti. Cuman pada waktu saya sudah mengangkat, anak saya itu syok melihat saya. Dan sampai saat ini saya masih bisa membayangkan betapa takutnya dia melihat saya. Dan di titik itu Bapak Ibu saya bersyukur ada suara kecil dalam hati saya berkata, stop. Kamu sekarang mirip siapa? Mirip Yesus, mirip Tuhan. Yang mendisiplin anak-anak, yang mengasihi anak-anak, atau kamu mirip iblis sampai anakmu ketakutan begitu rupa. Saya stop, saya nggak berkata apa-apa, anak saya syok, saya juga syok melihat responnya dia. Dan suara Roh Kudus yang mengingatkan saya. Dan satu hal lagi suara itu kemudian berkata, kamu sekarang mau mendidik seperti itu untuk apa sih? Kenapa sih kamu mendidik anak seperti itu? Apakah karena kamu mencintai anak itu? Dan karena kasihmu kepada Tuhan, kamu pingin anakmu juga belajar mengasihi Tuhan kah? Sehingga kemudian kamu angkat sapu itu? Atau kamu sedang terganggu egomu, kesenanganmu, harapanmu itu? Sehingga kemudian kamu marah. Saya stop. Saya tidak berkata apa-apa. Saya taruh. Saya peluk anak saya. Dan saya berkata, Daddy minta maaf ya. Daddy minta maaf. Tapi betapa seringnya kita di dalam keseharian hidup kita. Kita bukan digerakkan karena kasih Allah. Kita digerakkan dengan keinginan, ego kita pribadi. Dan itu tandanya kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak peduli kita adalah hamba Tuhan kah? Tidak peduli kita adalah murid Tuhan kah? Tidak peduli kita rajin ke gereja berapa banyakkah? Ketika kita tidak hidup setiap hari dengan kita mendasarkan pada kasih Allah yang sudah menyentuh kita dan kita ingin meresponinya. Kita hanya terlihat dekat. Tapi kita tidak sungguh-sungguh dekat. Dan orang yang hidupnya melakukan aktivitas secara rohani, melakukan segala sesuatunya secara rohani adalah orang yang menjadikan hidupnya itu sebagai sebuah alat di tangan Tuhan. Supaya orang dengan jelas melihat kasih karunia Allah. Sehingga orang tersebut boleh tersentuh dan orang tersebut boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan setiap kita.
Itu melakukan kehidupan secara rohani. Melakukan segala aktivitas secara rohani. Kita jadikan hidup kita sebagai alat. Di mana orang itu ketika melihat hidup kita, mereka bisa melihat Tuhan. Dan memuliakan Tuhan yang di sorga. Bapak Ibu, ada seorang ibu. Dia ditinggal pergi oleh suaminya setelah 2 kali selingkuh. Selingkuh yang pertama, suaminya minta maaf, mereka rujuk, mereka hidup kembali berumah tangga. Selingkuh yang kedua, suaminya lebih nekat dan berani mengajak pasangan selingkuhannya ke rumah. Dan beberapa kali bahkan tidur di kamar mereka, suami istri ini. Sampai satu kali suaminya itu pulang untuk angkat koper, dia bereskan barang-barangnya. Dan dia mau tinggalkan istrinya dan anak-anaknya, 3 anak. Yang besar sudah SD, yang satu masih TK dan yang satu masih kecil. Mau ditinggalkan, dia angkat koper dan kali ini istrinya yang kemudian berkata, jangan pergi. Ayo kita coba kembali. Dia pegang tangan suaminya, anaknya pegang baju ayahnya. Dan ayahnya itu kemudian melepaskan tangan anaknya dari bajunya. Dia lepaskan tangan istrinya, dia pergi dengan wanita lain tersebut. Dan pengalaman itu sangat membekas di hati keluarga ini. Hancur. Bertahun-tahun, gak dicerai, gak diapa-apain. Sampai setelah bertahun-tahun lewat, belasan tahun lewat, tiba-tiba rumah mereka didatangi 2 orang besar. Mereka tanya, benar rumah ibu ini? Betul, anak yang besar yang sudah beranjak pemuda itu berkata, betul, bapak siapa? Ngapain cari ibu saya? Terus ibunya juga keluar, iya ada apa? Ada perlu apa? 2 orang tidak berkata apa-apa, dia cuma pergi. Tapi di belakang 2 orang berbadan besar itu, ada satu laki-laki duduk di kursi roda. Karena lumpuh dari leher sampai kaki. Dan itu adalah suaminya. Ketika si anak yang besar itu melihat kondisi itu, si anak itu tertawa. Dan dia berkata kepada mamanya, "Ma, puji Tuhan ya, Tuhan punya mata. Tuhan balas kelakuannya. Sekarang biarin aja Ma, tinggalin dia di luar. Biarin dia hidup dengan cara apapun, biarin dia jadi gelandangan. Seperti dia sudah pernah meninggalkan kita." Anaknya masuk. Dan ibu itu cerita, "Pak, dalam hati saya pingin melakukan seperti anak saya. Saya pingin masuk. Ketika melihat kembali wajahnya setelah belasan tahun. Luka yang saya pikir sudah beres itu kembali sakit. Tapi saya nggak tahu saya punya kekuatan dari mana. Ada suara dalam hati kecil saya berkata, bawa suamimu masuk. Bawa suamimu masuk." Sehingga si ibu itu melangkah keluar, dia dorong kursi roda itu masuk ke dalam. Anaknya marah besar kepada mamanya. Dia berkata, "Mama gak mikir. Dia sudah nyakitin kita begitu rupa, ngapain diambil, ngapain dipungut." Tapi si mama mencoba berkata, "Ya bagaimanapun dia papamu. Aku gak akan pernah panggil dia papa. Dia suamiku. Mama masih mau jadi istrinya dia." Si ibu terus merawat. Sampai satu kali momen Natal. Biasanya orang suaminya ini gak mau pergi ke gereja, ditawari apapun gak mau ke gereja. Dari dulu waktu sebelum cerai pun, sebelum ditinggal pun juga gak pernah pergi ke gereja. Tapi satu momen Natal itu suaminya kemudian berkata, "Boleh enggak aku ikut ke gereja?" Wah, istrinya senang, dia berkata, oke. Dia segera gantikan suaminya gitu ya. Nah karena enggak pernah persiapan, jadi agak lambat sehingga mereka terlambat datang ke gereja. Mereka duduk di bangku paling belakang. Ibadah sudah berjalan, ibadah Natal sudah berjalan. Khotbah Natal disampaikan dan khotbah Natalnya sederhana. Pendeta itu cuma berkata begini, Natal itu artinya apa sih? Natal itu artinya satu. Allah itu datang ke dalam dunia untuk mengut sampah, yaitu kita manusia berdosa. Lalu di akhir khotbah dia tantang, siapa mau terima Yesus, angkat tangan. Dan suaminya lumpuh gak bisa angkat tangan. Dia cuma panggil istrinya dan berkata, "Aku mau terima Yesus." Sambil nangis, "Aku mau terima Yesus, aku mau terima Yesus." Selesai ibadah, dia minta bahwa istrinya diminta pendeta untuk doakan secara pribadi suaminya. Lalu mereka pulang. Dan dalam perjalanan pulang istrinya tanya, "Pak, puji Tuhan ya, akhirnya mau terima Yesus ya. Kenapa Pak kok tiba-tiba mau terima Yesus?" Terus suaminya ini kembali nangis. Terus dia berkata sambil terseduh, "Karena aku pernah berjumpa dengan Yesus." Istrinya sekarang kaget. "Kapan Pak ketemu Yesus? Kok gak ngajak-ngajak ketemunya? Saya di mana waktu itu? Yesusnya seperti apa?"
Lalu suaminya bilang, kamu ingat enggak? Di hari ketika aku dikirim pulang, kamu keluar dari rumah. Kamu pungut aku yang sampah ini. Sehingga ketika dari khotbah berkata, Yesus itu datang ketika Natal. Karena dia keluar dari surganya. Dia pungut sampah. Aku tahu benar. Aku tahu cerita itu benar. Aku tahu firman itu benar. Karena aku lihat dalam hidupmu. Oh Bapak Ibu, bukankah itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan setiap kita murid-murid Kristus? Kita menjadikan kehidupan kita sebagai sebuah kitab yang terbuka. Sehingga siapapun yang melihat, mereka bisa melihat kasih Kristus. Dan mereka diundang untuk masuk di dalamnya. Hari ini pertanyaannya adalah, kalau ini ciri-ciri standar kategori kehidupan sehat, rohani yang baik. Murid Yesus yang sejati. Apakah kita murid Yesus yang sejati? Atau kita cuma terlihat dekat saja? Kontras yang kedua yang digambarkan oleh Markus, yaitu adalah mendekati. Ada sebuah proses mendekati. Tetapi orang yang mendekati belum tentu benar-benar mau dekat. Biasanya orang mendekati kan tujuannya jelas supaya bisa dekat dengan orang tersebut. Belum tentu loh. Dan hal itu digambarkan dengan jelas. Saya akan bacakan Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, aku harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Perhatikan kata-kata ini. Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus. Kata ini unik di dalam bahasa Yunani. Karena cuma satu kali digunakan dan digunakan dalam konteks ini. Mendekati ini tujuannya apa? Karena kita tidak punya komparasi di dalam bagian-bagian yang lain. Maka Bapak Ibu, saya harus membacanya berdasarkan konteks. Konteksnya pada waktu itu menggambarkan mendekati tujuannya apa. Dan sudah tuliskan dalam Markus 10:35 dengan jelas. Yaitu apa? Dekat mendekati Yesus dengan berkata apa? Guru, aku mau minta sesuatu, please lakukan. Ini mau dekat dengan Yesus atau mau memanipulasi Yesus? Bukankah mendekati dalam bagian ini kalau kita perhatikan dari konteks, mereka mendekati dengan tujuan adalah memperalat Tuhan. Demi kenyamanan, demi keuntungan, demi kekuasaan mereka secara pribadi. Ada orang-orang yang mendekati dengan tujuan seperti ini. Mendapatkan keuntungan. Berapa banyak orang-orang dat pergi beribadah. Pergi beribadah ini kan upaya kita mendekat kepada Tuhan ya. Berdoa itu kan dalam rangka upaya kita mendekat kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita datang mendekat. Ngapain? Memang kita mau dekat. Memang kita mau berelasi. Atau kita mau memperalat. Berapa banyak orang yang kemudian datang kepada Tuhan seperti para murid-murid ini. Mereka mendekati Yesus dengan tujuan adalah mendapatkan keuntungan. Bisa jadi sifatnya jasmani. Tuhan, aku udah ke gereja loh, berkati saya ya. Tuhan, aku sudah berikan persembahan loh. Jangan lupa seperti kata firman-Mu, lipat kali gandakan semua persembahan saya ini. Dia menjadikan Yesus sebagai sarang investor, investasi. Ini murid-murid Yesus mendekati dengan tujuan memperalat Yesus, mempergunakan Yesus. Tetapi bandingkan dengan Bartimeus, sekali lagi Bartimeus. Bartimeus dia berteriak, Yesus anak Daud. Dan itu caranya dia mendekati Yesus. Kenapa? Dengan berteriak, karena dia buta. Dia gak bisa langsung dekati Yesus. Dia cuma dengar orang Bayu berkata, ini Yesus, Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Dia tahu. Maka dia mendekati Yesus dengan berteriak, Yesus anak Daud. Apa sih artinya Yesus anak Daud itu? Bartimeus percaya bahwa dialah Mesias. Mesias yang seperti apa? Di dalam tradisi ada dua pengertian Mesias. Yaitu Mesias politik. Yang melalui Mesias tersebut akan kembali membawa kejayaan Israel. Dan banyak orang Yahudi menantikan akan hal tersebut. Bahkan sampai sekarang.
Tetapi yang kedua di dalam konteks pada waktu itu di awal abad Masehi, di mana ketika Markus dituliskan, Konsep Mesias itu juga percaya bahwa ini adalah pemimpin spiritual yang sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual termasuk melakukan tanda-tanda mujizat dan menyembuhkan. Dan itulah yang kemudian diteriakan oleh Bartimeus yang buta. Maka ketika Yesus bertanya, apa yang ingin kamu minta daripada aku? Bartimeus minta disembuhkan. Dan Bapak Ibu yang menarik bukan sekedar bagian itunya. Bukan cuma sekedar teriakan Bartimeus. Tapi bagaimana responnya ketika dia sudah bertemu dan sudah dipulihkan oleh Yesus. Markus mencatat ia mengikut Yesus. Bartimeus mengikut Yesus. Dan kata mengikut ini juga kata yang unik. Kenapa? Kata ini sering kali digunakan di dalam Alkitab. Dan biasanya digunakan di dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah menjadi murid Yesus. Karena Yesus mengundang, ikutlah aku. Nah itu menggunakan kata yang sama. Ikutlah aku. Oke, jadi menjadi murid Yesus itu juga menggunakan kata ini. Tetapi orang banyak yang mengikut Yesus yang sekedar cari roti juga digunakan kata ini. Mengikut itu. Nah sehingga kalau ditanya Bartimeus ini yang mana? Dia jadi murid atau dia sekedar fans yang mengikuti Yesus kemana-mana cuman seneng-senengan saja. Kita perlu baca kembali dari konteks. Dan dari konteks kita bisa tahu bahwa Bartimeus ketika ditulis bahwa dia mengikuti Yesus, dia bukan asal ikut-ikutan. Dia bukan cuma sekedar jadi fans, penggemar, tapi dia jadi murid Yesus. Tahu dari mana? Konteks yang pertama, yaitu konteks dekat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 52, Tuhan Yesus meresponi ucapan dan permintaan Bartimeus untuk dipulihkan. Bukan dengan berkata, sembuhlah kamu. No. Tapi kata Yesus adalah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baru setelah Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan, Bartimeus mengikut Yesus. Sehingga kata mengikut ini dikoneksikan dengan kata beriman. Bartimeus ketika mengikut Yesus dia bukan cuma sekedar mengharapkan kesembuhan. Memang dia mengharapkan kesembuhan. Dan ketika dia sudah disembuhkan, kasih anugerah Tuhan sudah dirasakan. Dia mengikut Yesus karena dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia mengikut jadi murid Yesus. Dan konteks yang kedua Bapak itu adalah konteks sejarah. Konteks sejarah. Konteks sejarah, Bapak Ibu kita perlu ingat Markus ini salah satu Injil yang paling awal dicatat. Di mana di masa tersebut kekristenan itu masih dikejar-kejar. Orang Kristen ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Sehingga Bapak Ibu tidak wajar untuk mencantumkan nama. Dan kalau Bapak Ibu baca Markus paling sedikit menyebutkan nama. Karena apa? Ya takut nanti Injilnya disebar, jatuh ke tangan yang salah, nama ini dicari, ditangkaplah orang tersebut. Sehingga Markus jarang tulis nama. Tapi khusus Bartimeus dicatat. Bahkan kasih keterangan, Bartimeus anak Timeus. Kenapa Markus mencatat Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan kita hari ini adalah, emang Markus sudah minta izin belum ya sama Bartimeus? Barti atau Meus gitu ya. Atau Us, panggilan akrab. Us, boleh nggak namamu ku catat? Dan Bapak Ibu andai kata Markus itu meminta izin demikian. Karena akhirnya tercatat. Saya percaya Bartimeus akan jawab, catat saja. Kalau Markus kembali tanya ini. Tapi Us, kalau entar dicatat, entar kamu dikejar-kejar, entar kamu ditangkap, gimana dong? Saya percaya Bartimeus akan menjawab, it's okay. Karena sejak Yesus menyembuhkan saya, karena Yesus telah menyentuh hidup saya untuk Dia. Kalaupun saya mati saya juga bagi Dia. Kalaupun saya harus menderita, derita saya juga bagi Dia. Itulah menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus seharusnya menjadi seorang yang radikal. Apa itu orang radikal? Jangan bayangkan menjadi teroris, itu bukan radikal. Teroris ya teroris. Seorang radikal adalah seorang yang berakar. Dan seorang yang radikal adalah seorang yang berkata, apapun yang saya kerjakan,
semua bagi tujuan tersebut. Sehingga kalau kita radikal bagi Kristus, kita berkata, kalau saya hidup dan sehat, kesehatan saya buat Kristus. Kalau saya sehat, kalau saya hidup tapi saya punya sakit, Tuhan izinkan ini, hidup saya ini pun tetap bagi Kristus. Kalau saya Tuhan izinkan kaya, kekayaan saya persembahkan bagi Kristus. Kalau Tuhan izinkan saya hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan, maka saya akan tetap hidup bagi Kristus. Dan kalau saya harus mati, saya mau mati, bukan mati ketika melakukan dosa, bukan mati ketika mengejar keuntungan pribadi, tapi saya mau mati sebagai pengikut Kristus. Itu radikal buat Kristus. Dan harusnya kita sebagai murid Kristus yang sejati, kalau cek spiritual kita sehat, harusnya kita mendekati Tuhan, beribadah, berdoa, berpuasa, mengikuti berbagai macam kegiatan rohani. Tujuannya apa sih? Kita mau berkata, Tuhan, saya datang untuk menyerahkan diri saya menyerahkan diri saya untuk diperlengkapi lebih supaya apa? Hidup saya ketika saya keluar, hidup saya bagi Kristus. Itulah harusnya menjadi murid Kristus. Maka pertanyaan hari ini, sehatkah kita secara rohani? Apakah kita hidup sudah radikal bagi Kristus? Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan dua cerita. Cerita yang pertama adalah cerita dari sejarah Bapak Gereja yang bernama Polikarpus dari Smyrna. Dia hidup di zaman pemerintahan yang memenjarakan dan menganiaya serta membunuh orang-orang Kristen. Sehingga ketika Polikarpus ini akan ditangkap, sejarah mencatat Polikarpus berkata pada penangkapnya, ya hari sudah mulai malam. Saya harus dibawa pergi ke pengadilan untuk dieksekusi. Besok saja kita perjalanan, hari ini kita stay di rumah saya jamu kalian dengan makanan. Dia sajikan makanan, dia layani dengan baik. Betul-betul dia lakukan seperti Kristus melayani. Sehingga orang-orang prajurit yang mau menangkap dia melihat, aduh orang ini kok baik sekali ya. Sudah mau dieksekusi dan kamilah eksekutornya, kok masih kami dilayani dengan baik. Sehingga kemudian para prajurit itu berkata, Pak Uskup Polikarpus, kau orang baik. Kami ini cuma ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Boleh enggak, kami enggak mau tangkap kamu. Tapi beri kami jawaban. Beri kami sebuah bukti untuk kami bisa laporkan. Hujatlah satu kali saja Yesusmu. Setelah itu kamu percaya lagi, itu urusanmu. Pokoknya kami mendengar dengan telinga kami, engkau sudah menghujat. Kami pergi, kami tidak tangkap engkau. Kami laporkan dan engkau bebas untuk hidup. Dan ketika ditawarkan dengan tawaran tersebut, demikian jawaban Polikarpus. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menghujat Kristus yang telah menyelamatkanku? Seolah-olah Polikarpus mau berkata, kalau aku diizinkan hidup, hidupku tetap melayani Tuhan. Kalau aku sekarang ditangkap dan dianiaya, tetap hidupku bagi Tuhan. Kalau sampai aku harus mati, biarlah aku mati dikenang sebagai seorang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, ilustrasi ini saya percaya banyak orang yang berkata, iya Pak, dia Polikarpus, dia Bapak Gereja. Kami kan bukan Bapak Gereja, kami kan jemaat biasa. Mana mungkin seperti itu? Maka saya berikan ilustrasi kedua. Dan ini bukan dari Bapak Gereja, ini bukan dari tokoh-tokoh agama, ini hidup ayah saya. Jemaat biasa, orang tua biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tetapi hidupnya menginspirasi hidup saya. Tuhan izinkan papa saya menderita sakit pengecilan otak sejak saya usia belasan tahun. Dan penyakit itu tidak bisa disembuhkan kata dokter. Semua pengobatan hanya untuk mencegah supaya otaknya tidak semakin menyusut. Sehingga bisa tetap beraktivitas dengan cukup baik. Karena kadang-kadang ketika prosesnya itu sudah terjadi penyusutan lebih, dia bisa buang air tanpa sadar. Dan itu sangat menyulitkan seluruh keluarga besar. Dan kami bukan dari keluarga kaya, kami tidak bisa mengobatkan secara rutin, kami cuma bisa mengupayakan sebaik mungkin. Dan ada keluarga-keluarga besar yang turut juga membantu pengobatan tersebut. Saat itu keluarga besar ayah saya belum kenal Tuhan semuanya. Ada sebagian yang sudah kenal Tuhan, sebagian belum. Dan adik papa saya ini, orang yang sayang dengan papa saya, dia belum kenal Tuhan.
Satu kali dia datang ke rumah, dia lihat kondisi ayah saya dalam segala keterbatasannya. Dia bilang gini, sudahlah, kamu ikutlah aku. Tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhanmu, tinggalkan Yesusmu. Ikut saya, ikut ajaran saya, ikut pengobatan ala agama saya. Nanti dijambi-jambi dan lain sebagainya begitu. Maka saya akan berikan 5 hal kepada kamu. 1, saya akan obati kamu sampai sembuh dan semua biaya saya yang tanggung. Karena kami tidak sanggup mengobati, wah itu tawaran yang wow keren ya. 2, kamu butuh suster yang menjaga. Karena saya anak tunggal, papa saya sakit, mama saya bekerja menghidupi keluarga. Sehingga jarang kami bisa menemani dia. Dia butuh orang yang bisa menjaga dia. Berkali-kali papa saya jatuh di rumah tanpa orang tahu. Kami tahu ketika kami sudah pulang karena gak ada yang menjaga. Maka dikasih suster. Dan susternya dibayari oleh adiknya ini. 3, untuk pergi ke dokter gak punya mobil. Selama ini naik transportasi umum. Sulit sekali. Maka dia berjanji, saya belikan mobil baru, saya kasih sopir. 4, rumah saya itu sudah mau hancur Bapak Ibu, karena orang miskin. Bagian itu ada yang sudah terbuka, itu kalau enggak disangga itu akan roboh. Kami cuma beli bambu pring dan kami sangga begitu saja. Dia bilang, saya bangun rumah ini 3 lantai. Dan selama saya bangun 3 lantai, saya tinggalkan kalian sekeluarga di apartemen. Di zaman itu apartemen yang bisa tinggal adalah orang kaya. Dan yang 5, anakmu, anak tunggal, yaitu saya, akan dibiayai sekolah sampai lulus S1. Dan ini bukan omong kosong Bapak Ibu, karena dia betul-betul orang kaya. Bapak Ibu, saya percaya ini bukan penawaran yang mudah untuk jawab no. Kalaupun papa saya tidak mau memikirkan dirinya sendiri, dia pikirkan keluarga. Mungkin dia bisa berkata, ya demi anak lah, ya demi keluarga lah. Tapi saya ingat jawaban papa saya. Papa saya berkata, lebih baik aku mati daripada aku tinggalkan Yesus. Lebih baik aku mati daripada aku tinggalkan Yesus. Bapak Ibu, ini seorang bapak biasa. Seorang jemaat. Tetapi hidupnya mau radikal, belajar radikal untuk Tuhan. Sampai-sampai adiknya kemudian berkata, oke, kalau kamu memang tolak, lihat, percayalah sama Yesusmu. Dan lihat apa yang dia lakukan dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu kalau tanya, Tuhan melakukan apa dalam hidup ayah saya? Apakah ayah saya sembuh? Tidak. Ayah saya pada akhirnya juga meninggal karena penyakit tersebut. Meskipun tidak waktu itu. Kalau nggak salah lewat sekitar 5-6 tahun kemudian baru ayah saya meninggal. Apakah kehidupan ekonomi keluarga kami langsung dipulihkan? Enggak juga. Enggak juga. Tapi di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala kondisi yang betul-betul bagi manusia itu rasanya berat. Papa saya tetap memilih untuk percaya kepada Yesus karena tahu bahwa dia bisa menjaga apa yang sudah kita percayakan. Seperti lagu hymn. Dia sanggup menjaga apa yang sudah kita pertaruhkan ke dalam tangannya. Papa saya percaya sekali dengan hal tersebut. Sehingga dia berkata, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Dan Bapak Ibu tahukah, adiknya yang tadi saya cerita ini sekarang juga sudah almarhum. Dan sebelum dia meninggal, dia percaya Yesus. Kalau tanya kenapa dia percaya Yesus, tentu saya harus berkata, karena ada orang yang menginjili. Karena ada orang yang memberitakan Yesus kepada dia. Karena ada pendeta datang. Iya betul. Tapi saya juga yakin benih yang kecil sudah ditabur sejak dari awal. Yaitu dia melihat apa? Melihat papa saya. Kenapa sih orang ini? Kenapa dia menolak semua kenikmatan dunia? Kenapa dia menolak segala sesuatu yang dicari orang demi Yesus? Siapa sih Yesus itu? Saya percaya benih itu sudah ditabur papa saya melalui jawaban yang singkat. Kalau aku harus meninggalkan Yesus, lebih baik aku mati. Dan kecil, pelan-pelan, benih yang kecil itu. Benih yang berdasarkan waktu dipertumbuhkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya adik papa saya juga mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika papa saya akan meninggal, saya dan mama saya dampingi. Saya pegang tangannya. Dan saya nyanyikan lagu kesukaan bapak saya. Dan lagu itu betul-betul menggambarkan kehidupannya.
betul-betul menggambarkan pernyataan imannya. Lagu itu lagu seperti ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu itu menghantar kepergian Bapa saya. Dan lagu itu menggambarkan hidupnya. Dia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Hari ini pertanyaannya, maukah kita mengiring Yesus sampai selama-lamanya? Meskipun mungkin ada kesulitan, meskipun ada tantangan, bersediakah kita hidup radikal dan berkata, hidupku yang sudah ditebus dengan darah yang mahal Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka Tuhan, ketika aku sekarang datang beribadah ataupun apapun, aku kembali pertaruhkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan hidupku kepada Engkau dan aku mau hidup bagi Engkau. Kapanpun, dimanapun. Pertanyaannya, maukah kita mengiring Yesus selama-lamanya? Mari kita tundukkan kepala. Dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat hidup setiap kami. Kalau saat ini kami merasa baik-baik saja, Tuhan nyatakan kepada kami, sungguhkah hidup kami baik-baik saja? Apakah sungguh Tuhan ketika kami terlihat dekat, kami sungguh-sungguh dekat dengan Engkau. Kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu. Dan kami sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Menjalankan seluruh aktivitas kami secara rohani. Kalau belum Tuhan, tolong kami. Buat kami betul-betul dekat dengan Engkau. Dan Tuhan, kalau kami mendapati hidup kami, selama ini kami mendekati Engkau untuk memperalat Engkau. Untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Tuhan ampuni kami. Dan ajarlah Tuhan ketika kami mendekat kepada Engkau. Allah yang sudah terlebih dahulu mendekati kami dengan inkarnasi dan pengorbanan di atas kayu salib. Maka biarlah kami saat ini mendekati Engkau. Justru untuk mempersembahkan hidup kami. Baik kami hidup. Baik kami mati. Hidup kami untuk Kristus. Tuhan tolong setiap kami. Dengar doa kami. Dengan permohonan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.